mohon dimaafkan lah. Nanti kalau saya kayak gitu, saya repot, harus sana, harus sini ya. Terus ini pun ada tamu nanti dari Kudus, nanti ada dari Purbalingga dan seterusnya. Itu ya, mohon maaf seperti itu aja. Yang penting keilmuannya. Oke, langsung saja. Sehingga saya kalau masalah administrasi tidak begitu jelimet gitu aja ya. Yang penting prosesnya ya. Sampai hafal misalnya Ronaldo, sampai hafal namanya kayak tadi harusnya ngajarnya kan Pak saya, kalau hari Senin harusnya ketemu saya, nah ya gitu si Kurnia dan seterusnya. Oke, Ibu Bapak, saya Ibu Bapak, biasa ngomong Ibu Bapak ya. Para mahasiswa semuanya, silakan lihat di share screen, harusnya sudah membaca. Sudah membaca belum? Yang ada di apa grup ya, apa yang di Elena itu tentang yang namanya manfaat sistem informasi. Sudah dibuka belum? Di Elenanya sudah dibaca atau belum sekarang? Pertanyaan berikutnya. Sudah dibaca atau belum? Nah, belum. Nah, ini yang berat ya. Oke, harusnya sudah dibaca ya. Ya, sudah ya. Sekarang Anda lihat di itu, di monitor, ada namanya sistem manfaat sistem informasi. Mata kuliah kita namanya apa? Mata kuliah kita namanya apa? Ya, sistem informasi. Ya, terima kasih di yang kelas ya, JOS ya. Oke, lanjut. Namanya sekarang dari manfaatnya. Jadi kalau kita bicara sistem itu setelah satu, ada dua. Itu sistem. Ya, kemarin saya sudah bilang di sekolahan, perguruan tinggi itu namanya sistem. Berarti kita harus IT gitu maksud saya. Jadi ada mahasiswa, ada dosen, ada sarana-prasarana yang saling berurutan dan saling bergantung. Itu namanya sistem ya. Ronaldo sama temannya itu bisa jadi namanya sistem ya. Jadi kalau sudah masuk sistem ya susah keluarnya kadang seperti itu. Ya, tapi ya banyak manfaatnya. Oke. Sekarang sistem informasi manfaatnya ada produk dan layanannya. Jadi saya tidak membahas apa itu sistem lagi ya. Jadi istilahnya Anda sudah paham apa itu sistem dan apa itu informasi. Sistem itu saling berurutan ya dan saling bergantung. Itu namanya sistem. Dan informasi itu ada bedanya. Data. Kemarin kan ada pengolah data. Besok yang ini kelasnya Kurnia ketemu saya enggak? Kelasnya Kurnia ketemu saya enggak besok? Kurnia, Nabila, dan seterusnya ketemu saya enggak? Besok ada mata kuliah basis data enggak? Kurnia ada? Enggak ada. Kurnia semester berapa? 6. Ronaldo semester berapa? Semester 6, Pak. 6, Oh, Pak. semester 6. Oh, itu kurikulum baru mungkin ya. Kemudian informasi itu adalah data yang sudah diolah namanya informasi. Jadi Ronaldo gondrong itu namanya data. Ronaldo gondrong, suatu gondrong ternyata tidak hanya gondrong, ada rambut merahnya ya. Ditambahi ada rambut merahnya, kemudian punya kaki dan seterusnya, diolah lagi itu namanya informasi ya. Jadi, atau Ronaldo bersama temannya, saya itu namanya informasi. Tapi Ronaldo toh tadi namanya data ya. Jadi informasi itu data yang sudah diolah ya. Makanan itu namanya datanya makanan, tapi kalau sudah diolah lagi beda namanya ya. Jadi kayak gini, manfaat dari ini adalah dari sebuah sistem informasi. Yang pertama produk dan layanan baru. Jadi manfaatnya jelas seperti itu. Jadi dari sisi layanan jelas hal yang baru ya. Yang kedua menyimpan informasi ya. Ini saya lebih suka seperti ini ya, karena saya kalau PowerPoint itu poin-poinnya kurang puas ya. Sekali lagi file ini jangan disebar karena hanya untuk pembelajaran saja, rencana untuk praktikal ya. Penyimpanan informasi. Jadi sistem bisnis, terutama dalam bisnis itu bisa dijual. Contoh kayak UNES, itu punya si Kadu, punya si Rade, itu namanya sistem informasi dari sisi penyimpanan dan sisi kebaruan bisnis juga sangat baik ya. Yang kebetulan aku membuat keputusan sederhana. Dari sistem ini nanti akan ada muncul data-data. Oh ini tidak masuk, oh ini tidak siap, dan seterusnya. Contoh kayak tadi ya, dan seterusnya. Ya kayak gini ya. Ya ini contoh namanya sistem informasi. Kemudian perubahan perilaku otomatis ada. Yang tadinya tidak lihat HP, sekarang dilihat HP. Yang tadinya tidak zoom, sekarang zoom. Ya, otomatis akan ada namanya pendanaan-pendanaan yang lain. Contoh pendanaan yang lain itu ya istilahnya
ada bonus kuota, dan seterusnya. Nah, framework-nya sistem informasi ini ada konsep dasar, ada teknologi dan aplikasi bisnis. Ya. Jadi dalam sistem informasi minimal ada konsep dasar, teknologi, dan aplikasi bisnis. Yang penting itu malah konsep dasarnya. Ya. Jadi konsep dasarnya, misalnya ada kepegawaian. Pegawaian itu tentang apa saja. Oh, rekrutmen, ada pemindahan, ada naik pangkat, itu namanya konsep dasar. Baru setelah itu ada teknologi informasinya, menggunakan sistem apa, dan seterusnya. Itu penting. Ya. Nah, itu. Ya. Aplikasi bisnis. Kemudian bagian ini menjelaskan penggunaan utama sistem informasi untuk operasional, manajemen, dan keunggulan kompetitif dalam bisnis. Ya. Lebih detailnya lagi, bagian ini membahas aplikasi teknologi informasi dalam bidang fungsional bisnis seperti bisa pemasaran, bisa manufaktur, akuntansi, termasuk pendidikan. Ya, proses pengembangan, lalu butuh namanya pengembangan. Nanti ada namanya pengembangan sistem juga ada. Kemudian ada tantangan manajemen. Ya, dalam manajemen juga ada seperti ini. Sistem informasinya ada namanya, lihat di sini, ada namanya foundation konsep, ada informasi teknologi, ada bisnis, ada namanya development, ada namanya manajemen, change ya, ya challenge ya, ya oke. Jadi fondasinya apa dulu ya, terutama sarana prasarana keuangan dan sebagainya. Informasi teknologinya apa saja yang dibutuhkan, kemudian bisnis aplikasinya apa saja, sampai pada pengembangan proses dan manajemen apa ya, manajemen perubahannya ya. Kemudian dalam hal ini pula ada yang namanya teknologi informasi. Nah, sekarang kaitannya dengan teknologi informasi atau IT. Dalam bahasa Indonesia dikenal namanya TI, ya, teknologi informasi. Ini ilmu barat semua. Indonesia belum bisa dulu, ya, ketinggalan kalau masalah seperti ini. Contoh kayak gini, vaksin di luar negeri sudah perang, ya, sudah ngurusin masalah minyak. Di Indonesia masih masalah vaksin, ya, gitu. Ya. Dan lebih sudah tidak ada, ya, sudah menjadi endemi dan seterusnya. Anda boleh sudah ada, seperti di luar negeri sudah ada, ya. Rusia saja sudah perang gitu ya. Kemudian sebagai seorang manajer maka akan berada dalam posisi menilai bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis atau kegiatan organisasi. Ya. Jadi manajer, tapi ingat ya, ada istilah manajer, ada istilah pengembang. Manajer itu orang pimpinannya, pengembang itu mengembangkan sistemnya. Nah, contoh kayak gini nih. Anda menggunakan HP itu user, pengguna atau pencipta HP. Ya, yang di Kurnia ya teman-teman coba ya Kurnia, Nabila dan seterusnya apa coba bawahnya Kurnia siapa itu ya Helmi ya kalau Anda menggunakan HP itu pengguna atau apa yang guna yang sini yang jam lauknya Nanda Tias ya kalau Anda menggunakan Zoom kayak gini sebagai apa pengguna atau pengembang Pengguna, Pak. pengguna. Oke ya. Jadi pengguna seperti itu. Nggak enak jadi pengguna itu. Datanya orang bisa tahu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan pengembang bisa diotak-atik. Seperti itu. Indonesia suka orang yang pengguna. Ya, Indonesia suka pengguna. Ya, TikTok itu korban TikTok banyak sekali ya. TikTok ya, apalagi Facebook itu pengguna semua. Ya, bukan sehingga orang yang punya itu punya saham YouTube dan sebagainya itu yang namanya pengembang ya. Bukan pengguna lagi. Perangkat teknologi informasi ini ingat dalam teknologi informasi itu ada namanya hardware, software, dan database serta jaringan. Nah kayak gini, hardware itu sing atos-atos lah, CPU dan sebagainya. Software itu sing lembut, contoh program Word, program apa dan sebagainya. Database-nya, nah ini kumpulannya. Kumpulan-kumpulan itu namanya database. Yang terakhir jaringan internetnya. Ya. Kemudian teknologi informasinya ada 4 komponen ini, hardware, software, data resource, ya, dan ada network. Data resource atau nama lainnya apa namanya? Database, ya. Itu data ya, data resource. Lain sumbernya. Mohon maaf ini, saya cek lagi aja. Tulisan database apa data resource, saya cek aja. Ini ya, database atau data resource yang benar. Harusnya yang benar data resource, bukan database. Ya, nanti lihat di bawah. Dalam informasi itu ada istilah
mendapatkan surat amplop. Namun setelah dibaca surat tersebut berisi angka-angka, sebenarnya tidak mengerti disebut itu bukan sebuah institusi bagi penerima surat. Kalau informasi itu mesti paham. Contoh kalau parkir itu tandanya apa? Kalau ada tempat parkir tandanya apa? Warnanya biru, tulisannya apa? P, Pak. P, ya. Kalau stop, yang kelasnya Kurnia, Nugroho Muhammad Rizky. Kalau berhenti, tulisannya apa? S. S apa stop? Stop itu ada S apa stop tuh? Stop kelihatannya ya. Warnanya apa? Merah, biru, hijau. Merah. Itu namanya informasi ya. Jadi terus ada surat Anda kalau tulisannya tidak jelas itu bukan informasi ya. Kemudian definisi sistem informasi, nah kayak gini. Sistem informasi itu adalah sistem yang terorganisir ya. Sebentar. Yang kelas ini sudah saya record atau belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, ya benar. Ya. Jadi sistem informasi ya tadi ya. Ya ini saya turunkan lagi. Dalam sistem informasi itu ada SI. Ya ini kan masalah bahasa Inggris ya. Jadi Anda kalau gini jangan menurut saya jangan dibuat skripsi lah. Itu hanya alat ya. Waktu skripsi juga kayak gini. Sistem informasi SIKADU ya, sistem analisisnya dari sisi keapean itu kurang menarik ya. Karena sistem ya dan bukan kajian kita pula kan gitu ya. Kita itu lebih cenderung kayak tadi, istilahnya konsepnya seperti apa. Jadi dalam informasi itu ada namanya informasi, ada namanya orang kayak gitu. Ya, ada informasi, ada orang. Orang itu ada teknologi, ada prosedur kayak gitu. Jadi kalau enggak ada kayak gitu, ya enggak ya. Jadi ada TI dan pengguna, ada orang ya. Ada Shopee, ada apa lagi ya orang jualan tuh Bukalapak itu ada pengguna dan seterusnya. Studi kasus sudah saya bahas ya, silakan aja nanti baca. Nah, peran sistem informasi dalam bisnis juga sangat banyak, apalagi dalam pendidikan ya. Ada perencanaan, ada operasional, ada taktis, strategis dan sebagainya. Yang dibutuhkan orang-orangnya lihat tabelnya, apa bagian. Yang paling atas itu strategik ya. Bisa jadi itu kalau di Amerika ada namanya Musk itu siapa Elon Musk apa ya yang punya Tesla itu strategik ya. Strategik itu yang memutuskan berangkat atau tidak. Putin itu strategik, ura 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 itu strategik ya. Mengatakan perang itu Putin, bagus itu ya. Taktik itu Putin bukan di taktik. Taktik itu bawahnya komando, misalkan yang angkatan darat, angkatan laut itu namanya taktik. Ya, operasional itu tentaranya, Melayu gitu. Jadi Anda kalau bisa masuk di strategi. Ya. Jadi kalau misalkan saya sebagai dosen itu ada di operasional. Kalau saya jadi kaprodi atau ketua jurusan, jadi taktik. Tapi kalau saya jadi dekan namanya strategi. Ya, jadi kalau tugas saya kayak tadi ada tiga mahasiswa S3 itu saya sebagai operasional. Kalau saya itu jadi kepala UPT itu saya jadi strategik. Kalau saya jadi contohnya apalagi saya dosen, jadi kepala UPT mahasiswa ya, dosen juga operasional. Dosen itu operasional, di kongkong kayak gini jam 1 ngajar ya ngajar itu nggak boleh menolak. Kalau nolak ya saya udah teguran gitu kan. Ya, kayak gitu ya. Dukungan proses bisnis sama mahasiswa kayak gini suruh kuliah ya kuliah, nggak ada menolak ya. Soal izin ya gitu ya. Oke, dukungan pada proses bisnis dan operasional. Jadi ada pengambilan keputusan bisnis, dukungan strategi kompetitif, tidak saya baca ya, dan seterusnya. Ya, sistem karakter sistem informasi ada sistem operasionalnya, ada sistem operasi kak, ya, sing otak ngatik, ada pula yang sebentar ya, sistem taktis. Taktis itu yang tadi yang di tengah ya. Berbeda dengan operasional dan tujuannya sistem taktis ini untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional. Ya, tugas operasional untuk membantu manajer mengendalikan operasi-operasi ini ya. Ya itu namanya sistem taktis ya, lebih ke sifat taktis. Ad hoc lah, misalnya setelah manajer produksi, ini produksi yang akan disediakan di periode berikut. Mereka membutuhkan informasi produk apa yang paling laris dan seterusnya namanya taktis ya. Jadi itu ada namanya ringkasan laporan, ada namanya laporan ad hoc, ada namanya sumber internal dan eksternal ya. Ada namanya sistem strategis. Strategis itu yang kayak tadi ya, yang memutuskan ya perang Putin kayak gitulah.
Kita sebut rutin. Ketika kerangka kerja sistem informasi perencanaan sistem strategis ini orang hanya bilang ya perang ya istilahnya penting ya. Strateginya perang bagaimana kayak gitu ya. Atau misalkan kalau di sini memantau mahasiswa atau bukan memantau apa ya sebenarnya ya mahasiswa lah. Mahasiswa yang ada di Semarang bagaimana kosnya buat database kos ya satu orang, apakah kos itu diperlukan, bisa jadi tidak diperlukan. Tapi setelah itu dipikir, dikaji, apakah itu tidak diperlukan karena mahasiswa sekarang lagi pandemi ya. Itu toh. Jadi percuma kalau sekarang membuat kos-kosan. Ya, itu namanya tetapi saya lihat bagaimana keputusannya, mungkin tidak membuat kos-kosan, tapi membuat IT yang murah, karena gitu, Zoom yang enak dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Ini taktis ya. Kemudian ini ada di puncak atas ya tadi ini di puncak atas. Karena apa melihat perspektif masa depan kayak gitu ya. Data eksternal ya. Kemudian ada tidak struktur. Ini kalau lihat Anda sekarang yang ada di UNES itu kos-kosan sudah ada payu kan gitu. Sudah sepi ya. Beda dengan dulu itu ramai. Angkot dulu ramai sekarang sepi. Nah, itu namanya perspektif masa depan. Mobil sekarang katanya pertama LED. Besok bisa jadi tidak ada. Katanya listrik semua. Nah, ini ya masa depan. Dan sifatnya subjektif. Seperti ya, kayak tadi Putin itu yang subjektif. Atau saya kayak ini sifatnya subjektif. Kalau dari sistem teknologi ada namanya support, ada namanya pengetahuan, ada namanya operasional. Operasional seperti kayak tadi, operasionalnya ada proses prosesional, ada proses kontrolnya. Ya, saya baca ya, tabelnya saja yang pelan itu. Nah ini, strategiknya, ya, long range plans, taktil operasional, dan strategik, taktik, operasional. Dah, ini yang paling penting. Jadi operasional support sistemnya, manajemen support system, dan manajemen support sistemnya seperti itu. Kategori sistemnya, ya. Kemudian ada kategori yang paling atas ya ini, strategik. Kalau Anda ingin strategik ya harus paham dulu yang di bawah. Misalnya ada nih tukang sapu di depan saya. Itu namanya operasional. Tapi biasanya tukang sapu, mandornya itu namanya mandor. Nanti sebentar lagi jam 2 keliling yang belum disapu mana. Nah, strategiknya itu rektor. Harus UNES harus bersih gitu, Pak. Tapi strateginya bagaimana? Nah, kayak gitu kan, disapu tiap hari, tiap jam. Nah, kalau knowledge-nya tidak saya terangkan ya, dan seterusnya. Oke, sumbernya buku ini saya Edi Supriyati Eskom MSI. Bagus bukunya, warnanya biru. Oke, itu aja yang perlu saya sampaikan yang ada di jam ini. Jadi di kelasnya Kurnia sama kelasnya Ronaldo. Barangkali mau ditanyakan dulu, silakan saja. Atau di mana tadi? Atau di media ya silakan. Ya, kalau mau itu atau di chat ya. Silakan kalau mau tanya. Oh, ya si kelasnya Ronaldo itu ada Widya itu teknologi perkantoran. Ya. Yang mau tanya enggak? Ini alhamdulillah ada 19 orang, 19 orang. Yang masuk paling satu. Ya, satu orang. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Baca buku ya, artikel-artikel ya. Karena materi kita materi praktek kayak gini. Ini dosennya tunggal ya saya ya, semua ya. Ya silakan kalau ada yang mau tanya. Bisa dipahami enggak, Lydia? Enggak dijawab ya nggak apa-apa. Ya kelasnya ini Ronaldo ada yang perlu dipahami enggak? Bisa, Pak. Oke, Belum ada ya. yang ditanyakan, Pak. Oke ya. Ini Triana nih baru masuk. Yang kelasnya Muhammad Rizky bisa dipahami enggak? Apa ya? Ya itu ada satu baru masuk apa Destriana, kenapa itu baru masuk? Coba katanya. Destri kenapa baru masuk?
Mana Destri? Mohon maaf, ini yang kelasnya Kurnia. Destri, kenapa baru masuk? Oh gitu, ya sudah. Ya. Ya, maaf. Ya, itu aja. Ada yang ditanyakan itu? Cukup ya, kalau tidak ada silakan baca lagi aja. Apa itu sistem, apa itu informasi, apa sistem informasi kayak gitu. Terus sistemnya apa saja, misalkan yang perangkat-perangkat di dalamnya apa saja. Ada strategik, ada operasional, dan ada yang taktis. Ya, jadi intinya seperti itu. Besok Anda saya harapkan kelak menjadi yang strategik. Ya. Contohnya Jokowi, Putin itu yang bagus Putin. Nah, kalau saya menurut saya Putin bagus. Ya kayak Rizky itu loh kelihatannya yang bunyi gitu ya. Ya kenapa? Nah itu bagus tuh. Itu kalau Anda tahu mengapa saya ngomong Putin itu sampai di Rusia banyak ahli mengatakan Putin itu kalau bisa menikah lagi atau banyak wanita yang dibuai itu atau yang gini. Karena Putin secara strategiknya bagus. Yang kedua secara pemiliteran bagus. Yang terakhir itu kan dia masalah pribadi ya, selain negara saja. Jadi kalau Anda lihat seperti itu bagus. Maaf ini hanya cerita aja, jangan dibawa ke otak ya. Oke, itu aja cukup. Kalau tidak ada, ya mari kita berdoa dulu. Nanti yang hari Jumat tidak ada kuliah lagi. Ya cukup hari ini aja. Nanti kalau banyak baca aja. Nanti saya meet-nya lebih banyak soal proses ya. Kayak gini, kayak tadi kan udah mikir kayak gitu ya. Contoh kayak gini soalnya. Analisislah sistem yang ada di lingkungan Anda. Kayak gitu aja. Berarti bukan berarti IT ya. Soalnya lagi. Contoh sistem bubur ayam, misalnya itu ya. Misalnya itu. Nah, bisa. Ya. Sistem apa kalau sore itu banyak apa istilahnya dan sebagainya. Ya. Oke cukup ya. Mari kita berdoa dan keputusan masing-masing dipersilakan. Selesai ya, mohon maaf ya, saya harus bagi waktu, betul ini harus selektif, kalau enggak ya saya sendiri yang repot gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Di hitungan ketiga mati semuanya. 1, 2, 3. Ini sama.